Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas materi tentang melukis titik tembus pada garis sebuah bidang. Ini bahasan kita hari ini. Jadi melukis titik tembus garis pada sebuah bidang. Jadi bayangkan ada sebuah garis sembarang, kemudian ada sebuah bidang. Anggap aja bidang alfa, garisnya garis L. Nah, garis L ini menembus bidang alfa. Titik tembusnya itu yang akan kita lukis. Masih ingat kan teori yang di geometri ruang? Jadi teorinya begini. Ada bidang alfa dan ada garis L. L ini menembus bidang alfa, cuman kita nggak tahu titik tembusnya di mana. Nah, untuk menentukan titik tembus itu, caranya adalah kalian buat bidang baru, yaitu bidang beta. Jadi bidang beta itu adalah bidang yang melalui L dan berpotongan dengan alfa. Jadi bayangkan ada bidang ada bidang alfa, kemudian bidang beta yang saling berpotongan. Beta dan alfa berpotongan dengan betanya itu dilalui oleh garis L. Perpotongan antara bidang alfa dan bidang beta itu kita namakan dengan garis S. Jadi antara beta dan alfa berpotongan, garis potongnya kita namakan dengan garis S. Perpotongan antara garis S dan garis L merupakan titik tembus garis L dengan bidang alfa. Jadi mudah. Jadi intinya tinggal kalian buat sebuah bidang beta yang melalui L, kemudian perpotongan antara alfa dan beta kita namakan garis S, perpotongan antara garis S dan L merupakan titik tembus antara bidang alfa dengan garis L. Secara teori seperti itu. Jadi ini teori sebenarnya dibahas pada mata kuliah geometri ruang. Sedangkan pada geometri lukis bagaimana caranya? Caranya ada dua kemungkinan, ada dua cara. Jadi cara pertama, untuk membuat bidang betanya, nih kuncinya. Untuk membuat bidang beta, itu buat bidang beta yang mudah untuk kita gambar. Sebenarnya caranya banyak, nggak hanya seperti ini. Jadi ada banyak cara, cuman rumit. Nah, yang paling mudah ini. Jadi bikin bidang beta yang melalui L dan tegak lurus terhadap bidang proyeksi H. Nah, ini kata kuncinya ya. Jadi bidang beta itu melalui L dan tegak lurus terhadap bidang proyeksi H. Sehingga karena betanya tegak lurus terhadap H, ingat bayangkan, jadi bidang beta tegak lurus terhadap H. Sehingga L1 itu sama dengan beta 1. Beta 2 tegak lurus sumbu X. Ingat ya. Jadi L1 sama dengan beta 1. Dan beta 2 sumbu X. Coba diingat. S itu kan perpotongan antara beta dengan alfa. Otomatis S1 juga terletak pada bidang beta. Karena S merupakan garis potong alfa dan beta. S1 juga pasti sama dengan L1 sama dengan beta 1. Ini cara pertama. Cara kedua, bisa juga kalian membuat bidang beta melalui L tegak lurus terhadap bidang proyeksi V. Nah, terhadap bidang proyeksi V. Sehingga L2 sama dengan beta 2. Dan beta 1 tegak lurus sumbu X. Nah, untuk mempermudah, kita coba ke latihan soal. Bukan latihan soal sebenarnya, ini adalah contoh soal ya, contoh soal. Nah, kalian perhatikan ini ada bidang alfa
yang garis hitam. Jadi setelah diproyeksikan jadinya alfa 1 dan alfa 2. Kemudian ada garis L. L itu berarti proyeksinya L1 dan L2. Di sini garis L itu menembus bidang alfa. Cuman kita nggak tahu di mana sih titik tembusnya. Misalnya titik tembusnya titik P. Nah, seperti itu. Caranya, ada dua cara tadi ya. Cara pertama adalah kita membuat bidang beta yang tegak lurus terhadap bidang proyeksi H. Nah, bidang proyeksi H yang di sini. Proyeksi H. Sehingga kita membuat beta 2-nya tegak lurus terhadap sumbu X. Nah, di sini kita bikin beta 2. Oke. Sehingga perpotongannya dengan alfa 2 di sini. Ini adalah beta 2. Saya kasih warna berbeda, biar warna merah ya. Sekarang coba perhatikan. Antara bidang alfa dengan bidang beta ini berpotongan. Ya, ini perpotongannya, saya lurus dulu perpotongan pertama di sini, perpotongan kedua di sini. Oke. Ingat, bagaimana sih cara melukis garis tembus atau garis potong antara dua bidang? Antara dua bidang alfa, sorry bukan di sini ya, yang di sini. Bagaimana cara melukis garis potong antara dua bidang? Caranya mudah. Saya kasih nama dulu biar tidak bingung. Ini adalah beta 2. Beta 1-nya mana? Nah, ini beta 1. Jadi beta 1 sama dengan L1. L1 sama dengan beta 1. Sama dengan beta 1, beta 2 di sini. Sekarang saya akan membuat garis potongnya. Nah, sebelum garis potong antara alfa dan beta, S1 dulu mana S1? Nah, S1 juga di sini ya. Sama ya. Tadi sama dengan S1. Jadi S1 itu ada S itu adalah garis potong antara bidang alfa dengan bidang beta. Tinggal melukis S2. S2-nya cara melukisnya gampang. Cari titik potong antara alfa 1 beta 1, ketemunya di sini. Tegak lurus terhadap sumbu X. Sumbu X, perpotongannya ini. Kemudian saya hubungkan antara ini. Ini adalah S2. S2. Kasih warna agak beda dikit. S2. Nah, kalau kalian lihat, S2 dan L2 ternyata nggak berpotongan ini. Ini gambarnya salah ini. Bukan salah ya. Kalau kasusnya seperti ini, S2 dan L2 nggak berpotongan, otomatis garis L-nya tidak menembus, garis L-nya tidak menembus bidang alfa.
Nah, ini mungkin agak saya geser dikit untuk mempermudah sih sebenarnya. Nah, seperti ini kira-kira. Nah, ini berpotongan nih antara garis L S2 dengan L2, berpotongannya di sini. Nah, ini adalah titik tembusnya. Jadi ini adalah titik tembus, saya namakan titik P2. P1 mana? P1 gampang. Dari P2 tegak lurus. Sumbu X, perpotongannya di sini. P1. Ini titik tembusnya nih. P1 dan P2. Ini cara pertama. Ini cara pertama. Cara keduanya gimana cara keduanya? Cara keduanya mudah, kalian buat yang tegak lurus terhadap bidang V dengan cara yang sama nanti akan ketemu garis titik tembusnya. Nah, kita buktikan nih dalam satu gambar. Tapi kalian bisa juga gambarnya hanya satu cara ya. Ini contoh pakai dua cara. Kita lihat, kita buktikan apakah hasilnya sama. Kita coba caranya ini. Jadi pertama kalian harus membuat bidang beta yang tegak lurus terhadap apa tadi namanya, bidang V. Sudah bidang V, kita kasih warna apa biar beda dikit. Jadi cara ini cara kedua. Yang warna hijau ini cara kedua. Ini itu beta 1, ini alfa 1, perpotongannya di sini. Sorry, perpotongannya itu harus dengan alfa 1. Jangan lupa, ini tadi salah. Dan gambar yang kedua. Bisa kasih warna hijau. Cara kedua kita buktikan bahwa titiknya sama. Alfa 1, beta 1. Kemudian ini agak jauh. Perpotongannya di sini ya. Jadi perpotongan antara bidang alfa dan beta di sini saya lukis dulu. Enggak lurus. Pakai warna hijau. Jadi cara warna hijau itu cara kedua. Nah, saya hubungkan sekarang. Bener nggak sih ini nanti berpotong? Kalau titiknya disambungkan melewati P1, kita buktikan. Oh, kan melewati P1. Oke. Nah, ini kasarannya sebenarnya ini S1 pakai cara kedua ya. S1 ini L1 berwarna di P1. Jadi cara pertama dan cara kedua itu hasilnya akan sama. Kalau kalian akan mengerjakan soal seperti ini, boleh pakai cara pertama atau cara kedua. Kita kasih keterangan. Hijau. Sekarang kita coba gambar yang lain. Gambar yang lain.
Nah, ini kita coba gambar yang lain. Alfa 1, alfa 2, alfa 3. Sedangkan ada garis L1 dan L2. Kita anggap L1, L2-nya seperti ini. Garisnya, alfanya seperti ini. Sebenarnya kalau di soal biasanya alfa 3-nya nggak ikut dilukis sih biasanya. Nggak ikut dilukis. Jadi hanya uh, alfa 2, alfa 1, L1 dan L2 yang kita tahu. Ini biasanya seperti itu. Nah, ini saya coba bisa lukis. Jadi cara pertama apa? Nah, cara pertama kalian buat sebuah bidang beta yang tegak lurus pada V atau bidang beta yang tegak lurus pada H. Kita buat salah satunya. Tadi contoh satu kan pada bidang H, sekarang pada bidang V. Seperti ini. Kemudian cari, ingat perpotongannya itu antara alfa 1 dengan beta 1 di sini perpotongannya. Bukan yang ini tapi yang di sini. Nanti beda ya, nanti hasilnya akan beda. Jadi ini adalah pakaikan warna hijau. Ini adalah alfa, ini adalah beta 1. Beta 2 mana? Ini beta 2 sama dengan L2. Otomatis juga sama dengan S2. Nah, selanjutnya kita akan melukis S1-nya mana S1. Nah, S1 dari sini. Perpotongan antara beta 2 dan alfa 2. Lurus sumbu X. Perpotongan di sini. Kemudian saya gambar garis proyeksi. Terus kemudian saya hubungkan S1-nya adalah hubungkan dengan perpotongan antara beta 1 alfa 1 di sini ya. Pakai warna hijau. Perpotongan antara S1 dan L1. Nah, ini adalah S1. S1, perpotongan antara S1 dan L1 itu adalah titik tembus antara bidang alfa dengan garis L. Kita namakan P1, titik tembus yang pertama, proyeksi yang pertama. Titik tembus yang kedua, kita proyeksikan tegak lurus sumbu X sehingga berpotongan di garis L2. Sini, ini adalah enak. Coba pakai cara kedua juga pasti sama ya, hasilnya pasti jatuhnya di situ juga. Oke, untuk hari ini udah cukup materi yang saya berikan. Jangan lupa uh, kerjakan kuisnya, kemudian latihan soal yang lain juga dikerjakan. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.